Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalakum? Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat ya. Kita bisa bertemu lagi, jumpa lagi di kesempatan kali ini di semester yang kedua ya. Alhamdulillah pada kesempatan waktu kelas 10, 11, dan 12 semester pertama kita sudah membahas tentang materi-materi tajwid, mungkin dari hukum tajwid, kemudian hukum nun sukun atau tanwin, kemudian hukum mat tabi'i dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami ahruf sab'ah atau qiraat sab'ah yang mungkin dulu waktu kelas 11 ya, waktu kelas 11 kita pernah menyinggung tentang qiraat sab'ah. Mungkin kalian ulang lagi tentang materi waqaf ya. Dulu pernah kita bahas tentang qiraat sab'ah. Apa itu qiraat sab'ah? Nah, di sini kenapa kok kita membahas qiraat sab'ah? Karena qiraat sab'ah ya, itu banyak ragam bacaan Al-Qur'an. Ya, ada banyak ragam bacaan Al-Qur'an. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal Qur'ana anzala ala sab'atu ahruf. Faqra'u ma tayassara minh." Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf ya, dalam 7 huruf. Maka bacalah olehmu apa yang mudah darinya ya, jadi bacalah Al-Quran itu sesuai dengan yang mudah ya. Nah, maksud dari hadis ini 7 huruf ini bukan berarti 7 macam bacaan ya. Jadi bukan yang dimaksud itu bukan 7 macam bacaan ya. Karena menurut para ulama, angka 7 di sini bukan bilangan tertentu dalam arti yang sebenarnya. Tetapi atau melainkan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Ya, jumlah yang banyak. Dan itu mempunyai makna tentang mungkin keringanan, kemudahan, dan keluasan. Ya, keluasan, keringanan dalam hal bacaan, keringanan dalam kemudahan dalam ketika membaca ya. Karena apa? Karena dulu kan terjadi ya, atau bahkan sampai sekarang ya, itu kan antara logat satu komunitas atau satu negara dengan negara yang lain itu kan berbeda logatnya. Nah, seperti hanya di Indonesia dengan di Arab Saudi itu kan berbeda logatnya. Nah, nggak usah jauh-jauh lah, mungkin seperti di Jawa ya, khususnya di Jawa Tengah ya, itu kan antara logatnya orang Solo dengan orang mana daerah barat itu Wonosobo atau mana itu kan berbeda ya, logatnya berbeda. Maka ini yang menjadikannya muncullah istilah tentang qiraat sab'ah. Nah, dari sini muncullah qiraat sab'ah, yakni bacaan Al-Quran yang 7. Nah, dan qiraat asroh atau bacaan Al-Quran yang 10. Nah, itu munculnya tentang qiraat sab'ah dan qiraat asroh. Nah, terkait istilah qiraat sab'ah, lalu banyak bermunculan atau banyak yang menyusun atau menulis kitab ya, yang berkaitan dengan qiraat as-sab'ah. Seperti yang pertama yakni Ibnu Mujahid ya. Ibnu Mujahid ini menyusun kitab yang berjudul dengan kitab As-Sab'ah. Nah, ini adalah kitab yang menyusun Ibnu Mujahid. Kemudian yang kedua, Abu Amr Ad-Dani. Beliau menulis kitab yang berjudul At-Taisir fi Al-Qiraat As-Sab'i ya. Kemudian yang ketiga yakni Imam Abu Muhammad Al-Qasim bin Firuh atau As-Satibi Ar-Ru'aini. Beliau membuat kitab kecil ya, kitab kecil yang berjudul Hirs Al-Amani wa Wajh At-Tahani fi Al-Qiraat As-Sab'i. Nah, ini semuanya membahas tentang qiraat as-sab'ah. Nah, istilah qiraat ini disandarkan kepada imamnya. Maksud dari qiraat di sini itu disandarkan kepada imamnya ya.
Yang mendahului siapa ya? Imamnya. Ya. Misalnya ada salah seorang imam qiraat bernama Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Maka qiraatnya itu disebut sebagai qiraat Asim. Dan masing-masing imam itu mempunyai 2 orang perawi yang meriwayatkan qiraat dari gurunya. Nah, jadi masing-masing imam itu mempunyai 2 orang perawi yang meriwayatkan qiraat dari gurunya. Ya. Dengan demikian, mungkin yang Al-Quran yang sering kita baca saat ini itu adalah berdasarkan riwayat Hafiz bin Sulaiman. Maka penyebutannya itu adalah riwayat Hafiz an Asim atau qiraat Asim, riwayat dari Hafiz. Nah, itu kemudian beberapa abad kemudian muncullah ada seorang imam besar qiraat, ya, seorang imam besar qiraat itu bernama Imam Al-Hafidz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi As-Syafi'i As-Salafi. Ya. Yang terkenal dengan yang namanya Ibnul Jazari. Ya. Yang mana dalam dunia qiraat beliau itu digelari sebagai Syekhul Qura. Ya. Syekhnya para qari dan khatimatul muhaqqiqin, yakni penutup para muhakkik atau ulama peneliti pada waktu itu. Ya. Ini tentang apa? Latar belakang dari apa? Qiraat as-sab'ah. Mungkin nanti masih ada siapa saja qiraat as-sab'ah tersebut. Nanti kita akan bahas di pertemuan atau di pertemuan yang selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.